Lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratan muhtaramin ulama al-a'izzah, para kiai, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu nyai, para alumni, para wali santri, para santri, hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Segenap keluarga besar Allahu yarham Simbah Kiai Abdullah dalah sedaya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Aziz, khususipun dumateng akhinal karim Ibnul Karim panjenenganipun Gus Said dalah sedaya sederek-sederekipun wonten panjenenganipun Gus Fahmi, Gus Abdul Aziz, Gus Abdul Hamid, Gus Karim, sedaya kemawon para rawuh, mugi-mugi hadir kula kali panjenengan sami pikantuk barokahipun acara menika, sedaya pikantuk barokahipun bulan Muharram, sedaya pikantuk barokahipun masyayikh kita, sedaya pikantuk barokahipun Simbah Kiai Abdul Aziz, Simbah Kiai Abdullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, kita ini memiliki satu ukhuwah yang spesial, ukhuwah ma'hadiyah. Kalau orang lain mereka memiliki ukhuwah basyariyah, persaudaraan karena sesama manusia. Orang lain juga memiliki ukhuwah watoniyah, memiliki persaudaraan sesama warga negara Indonesia. Orang lain memiliki ukhuwah Islamiyah, kita juga memiliki ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Tapi kita punya satu ukhuwah yang spesial yang belum tentu orang lain punya. Namanya adalah al-ukhuwah al-ma'hadiyah, atau persaudaraan sesama alma mater, satu pondok pesantren, sesama santri, sesama jebolan pondok pesantren. Ini adalah ukhuwah yang spesial yang belum tentu orang lain memiliki sifat ukhuwah semacam ini. Ukhuwah ma'hadiyah spesialnya di mana? Kenapa harus beda? Ukhuwah ma'hadiyah spesialnya ini adalah ukhuwah fi dunyana wa fi ukhrana. Persaudaraan baik itu di dunia ataupun sampai kelak nanti di akhirat, persaudaraan ini tidak akan pernah luntur. Kita adalah satu keluarga dunia wa ukhran. Amin ya rabbal. Yang kedua spesialnya ukhuwah ma'hadiyah itu di mana? Keterikatan kita dengan pondok pesantren ini juga tidak akan pernah luntur, sesuai dengan sifat tarbiyahnya pondok pesantren. Dunia wa ukhran, baik itu fi dakhilil ma'had atau kharijal ma'had, tarbiyah pondok pesantren tidak akan pernah luntur. baik itu dakhilal ma'had
atau kharijal ma'had. Nyuwun pangapunten, kalau kita melihat sistem pendidikan yang ada di luar pondok pesantren, rata-rata walaupun toh tidak semuanya itu memiliki sistem pendidikan dakhilal madrasah, hanya ada di dalam atau di lingkungan madrasah, tapi tidak untuk pondok pesantren. Sehingga seorang guru di pondok pesantren itu tanggung jawabnya tidak hanya ketika santri-santrinya itu ada di dalam pondok pesantren, tapi juga memiliki tanggung jawab walaupun toh santrinya itu ada di luar pondok pesantren. Walaupun toh santrinya sudah keluar jadi alumni dari pondok pesantren tersebut, tanggung jawab seorang guru masih tetap mengalir. Betul apa betul? Sehingga seperti Gus Said, ini tanggung jawabnya nggak hanya ketika beliau ada di dalam pondok pesantren bertemu dengan santri-santrinya di dalam pondok pesantren tok, tapi ketika bertemu dengan santrinya di luar pondok pesantren, beliau juga masih tetap bertanggung jawab sebagai seorang guru, sebagai seorang kiai. Dan kenyataannya memang seperti ini. Santri itu di dalam pondok pesantren nyuwun barokahipun para guru, santri di dalam pondok pesantren nyuwun ilmune para guru. Ketika dia pulang dari pondok pesantren, pamitan pulang di rumah mau menikah, ketemu sama calon jodohnya, itu masih ada keterikatan dengan gurunya, minta gurunya untuk mengistikharoi. Kiai, ini calon istri saya seret, tapi kira-kira panjenengan menurut istikharah panjenengan seret apa enggak? Diistikharoi, tanggung jawab lagi untuk mengistikharoi. Dan itu nanti santri mau menikah tergantung pada istikharahnya kiai. Nggih napa nggih? Kalau kata kiainya, istikharahku kok elek tole, buyar gak sido rapi, walaupun toh cinta sudah membara. Tapi kalau sang kiai memutuskan hasil istikharahnya A, ya norok buntek, norok napa debuhnya kiai tangki. Tapi kalau kiainya dawuh iki apik berangkat, kadang walaupun toh masih samar-samar antara yes or no, tapi kalau kiainya sudah bilang iki apik dinggo awakmu, nek karatin tur mapan ongkuan berangkat tangki. Terus ketika sudah menikah, ketika akan menikah, yo njaluk nanggone kiai ini sing ngakati. Kiai saya ini nggak marem kalau bukan panjenengan yang ngakati. Akhirnya mulai mengistikharoi sampai ngakati tugasnya kiai. Begitu sudah diakati, pengen punya momongan, minta amalan kepada kiainya. Gus Said lagi, Gus, istri saya ini nggak hamil, mohon dikasih amalan bagaimana agar istri saya cepat hamil. Minta amalan kepada Gus Said, dikasih amalan, alhamdulillah keluar 5 kembar. Alhamdulillah. Begitu lahir, minta doa lagi kepada kiai. Ini anak saya 5 pengennya jadi sholihin, sholihan semuanya, mohon didoakan. Nanti kalau anaknya itu nakal, ya minta didoakan lagi. Begitu anaknya siap mondok, dipondokkan lagi ke tempatnya Gus Said. Dan begitu seterusnya. Itu baru satu santri, itu baru satu alumni. Coba kalau panjenengan pikir
alumni Pondok Pesantren Al Aziz itu ada 10.000 alumni. Ini Gus Said, kemudian Gus Karim, kemudian Gus Hamid, Gus Aziz, itu mikir untuk 10.000 santri mulai dari kelahirannya sampai kematiannya, dan mikir sampai anak cucunya santri. Jebol uteknya orang. Ya Allah, tapi memang itu tugasnya, baik itu dakhilal ma'had ataupun kharijal ma'had. Makanya di situ dikatakan wong ngajar ya abot tapi gede pahalanya. Wong ngajar ketoke ora enek apa-apane tapi gede tanggung jawabnya. Wong ngajar gede tanggung jawabnya, walaupun toh gak ketok moto tapi gede pahalanya. Makanya di situ dikatakan pahlawan tanpa tanda jasa. Biar mereka bintangnya sampai 3, hotel bintangnya sampai 5, puyer bintangnya sampai 7, tapi kiai bintangnya tembus sampai 9. Tepuk tangan untuk kiai. Jadi kalau kiai-kiai panjenengan menika para rawuh iki bintangnya songo kabeh. Gak cuma nanggone pundake sak geger-gegere bintang tok ini. Ya Allah. Iki tugas dari seorang kiai abot. Pramila Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dawuh di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'allim, ala engak anna ta'lim min ahammi umuriddin wa a'la darajatil mu'minin. Yang namanya ngajar, mentransfer ilmu, yang namanya ngaji, mentarbiyah, mendidik seorang santri, ini adalah ahammu umuriddin, penting-pentingnya permasalahan agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan tinggi-tingginya derajat seorang mukmin itu adalah mengajar. Ngajar. Saya kasih dulu Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Ajunan tapi ngocak maduran apa jodoh? Hah? Campur. Berarti saya ini nanti bahasanya juga campuran. Jawa oke? Madura saya ini. Bahasa Indonesia tak pernah pergi. Inggris tak pernah pergi. Ya Allah. Anna ta'lim min ahammi umuriddin. Yang namanya mengajar ini adalah penting-pentingnya permasalahan agama. Kenapa dikatakan penting? Penting dalam permasalahan agama. Panjenengan menabi buka kitab Ta'limul Muta'allim. Di situ dikatakan bahwasanya al-jahil kal mayyit fa innahu mayyitun qabla mautihi. Orang yang bodoh itu seperti mayit. Dikatakan fa innahu mayyitun qabla mautihi, maka dia orang yang bodoh ini adalah orang mati, dan dia adalah mayit. Dia adalah mayit sebelum dimasukkan ke liang lahat. Itu sebutan orang bodoh di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Kenapa disebut jahil itu mayit? Kenapa orang yang bodoh disebut sebagai mayit? Ada satu alasan mengatakan fa inna hayatahu ma tanfa', karena hidupnya ada manfaatnya, hidupnya tak ada manfaatnya, malah justru jadi madorot untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini kenyataan. Ketika ada orang jahil meninggal dunia, walaupun toh tetangga-tetangganya mengucapkan innalillah, tapi setelah itu pasti dia mengucapkan syukur mate kowe pisan.
Wis gak ono maneh sing ngurusui aku, wong wis mati. Wis gak ono maneh sing larani aku, wong wis mati. Hidupnya nggak ada manfaatnya. Mayit aja nggak pernah ganggu orang loh. Ini jahil malah justru berpotensi mengganggu orang. Mayit itu kan nggak ngapa-ngapain, diem kok di dalam kubur. Nggak ada yang namanya mayit itu sampai ikut pengajian aja loh. Mayit itu nggak adil walaupun toh jenengan undang, kecuali rohnya. Kalau mayitnya kan enggak. Ini jahil malah justru memberikan kemadorotan kepada orang lain. Mayit aja nggak sampai memberikan kemadorotan kepada orang lain. Jahil udah nggak manfaat, malah justru membahayakan bagi orang lain. Tapi kalau orang alim meninggal dunia, semua pada nestapa. Kalau ada orang soleh meninggal dunia, yang lain pasti akan menangis. Inilah kemudian dikatakan mautus soleh rohatun lahu wa mautut taleh rohatun linnas. Matinya orang yang soleh adalah istirahat baginya. Orang kalau soleh meninggal dunia nyaman, ongkul. Mun ampean tak percaya, tanya Haji di Paramandi. Mun ampean tak percaya, mati dulu lo kenapa? Yang namanya orang soleh meninggal dunia, mereka itu malah justru merasakan istirahat. Orang soleh meninggal dunia malah justru seneng, tenang gue, malah justru seneng. Makanya panjenengan ingat dengan Jalaluddin Ar-Rumi ketika dia sakaratul maut. Jalaluddin Ar-Rumi neka orang dari Turki neka beradam neka Turki. Itu Jalaluddin Ar-Rumi ketika sakaratul maut, murid-muridnya pada menangis. Ya Syekh, kamu akan meninggalkan kami. Kami menangis kehilangan panjenengan ya Syekh. Tapi apa kata Jalaluddin Ar-Rumi? Kamu semua murid-muridku salah kalau menangis ketika aku mau mati. Aku ini mau mati sebenarnya mau ketemu sama kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ini merasa bahagia ketika akan mati karena bertemu dengan zat yang aku rindukan. Nah kok kamu malah menangis itu loh. Ayo kita semuanya bertahlil, kita semuanya bertakbir, kita semuanya berbahagia dengan melantunkan zikir, kita semuanya berbahagia dengan melantunkan tasbih. Ini ajakan daripada Jalaluddin Ar-Rumi. Ketika beliau mau meninggal dunia, muridnya malah diajak untuk berbahagia, tasyakuran. Arepe mati malah tasyakuran. Iki mati nih wong soleh malah seneng. Wong soleh kalau sudah mati enak istirahat, nggak diganggu sama WA isinya minta undangan ngisi pengajian. Enak kalau sudah wafat nggak dirusui sama undangan-undangan. Enak. Tapi kalau mau tutoleh rohatun linnas. Tapi kalau matinya orang yang toleh, matinya orang yang durhaka, matinya orang yang ahli maksiat, itu yang istirahat bukan dia. Dia remuk nang jero kuburan. Tapi si istirahat adalah orang-orang yang dulu ada di sekitarnya. Kayak wong kae sing gede wis mati apa durung? Durung gak mati-mati wonge. Tapi ketika sudah dengar kabar wonge wis mati, alhamdulillah wonge wis mati. Itu kalau wong sing mati adalah minat tolihin, termasuk golongannya wong sing gregetne, golongannya wong sing durhaka. Nah, ini
Balik tenggone masalah tarbiyah. Tarbiyah di situ dikatakan anna ta'lim min ahammi umuriddin. Makanya yang namanya mengajar itu menjadi permasalahan yang paling penting dalam agama. Kenapa? Dengan ilmu kiai menghidupkan santri-santrinya. Dengan ilmu guru menghidupkan anak didiknya. Kenapa? Karena anak didiknya itu tidak menjadi bodoh. Kalau anak didiknya menjadi bodoh, berarti dia mayit. Barokahnya seorang guru, akhirnya dia nggak jadi mayit. Dia akhirnya jadi orang seodik, alias orek, alias hidup. Ini kita ini bisa hidup dan dikatakan hidup seperti ini adalah barokahnya guru kita, ini adalah barokahnya kiai kita, ini adalah barokahnya para masyayikh kita. Alhamdulillah. Makanya sekali lagi dikatakan sing jenenge taklim ahammu umuriddin, penting permasalahan agama. Jadi kalau ngomong kelobot, ketika di dalam kitab Ta'limul Muta'allim di situ dikatakan bahwasannya al-jahil kal mayyit, ini jauh ratusan tahun yang lalu sudah dikatakan di dalam kitab kuning Ta'limul Muta'allim. Baru-baru ini muncul beberapa teori untuk memakmurkan negeri, seperti halnya Singapura. Singapura itu pendiri negara Singapura punya satu kaidah bahwasannya education is life. Yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Seperti negara Singapura yang maju dan menjadi negara paling terdepan dalam hal ekonomi se-Asia, itu didirikan atas dasar pendidikan. Pendiri negaranya mendirikan Singapura dengan satu prinsip education is life, dan ini diserukan kepada warga Singapura pada waktu itu. Ayo masyarakat Singapura, kita mau mendirikan negara, bangsa kita harus cerdas semuanya. Tidak ada kecerdasan bagi masyarakat, tidak akan mungkin negara itu bisa berdiri. Ini Singapura ikut dawuhnya Mbah Hasyim Asy'ari anna ta'lim min ahammi umuriddin. Ikut dawuhnya Ta'limul Muta'allim al-jahil kal mayyit fa innahu mayyitun qabla mautihi. Negara bisa jadi maju karena ilmunya. Pengen masalah politik ya harus didahului dengan keilmuan. Pengen masalah sejahtera ekonominya juga harus didahului dengan keilmuan. Makanya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari juga melanjutkan dawuhnya, ya Allah, la khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wa la tasluhu ummatun illa bil ilmi. Saya rasa itu Bu, Mbah Hasyim Asy'ari boleh dia. Yang bilang itu Mbah Kiai Hasyim Asy'ari lagi, dan ini menjadi konsep utama untuk membangun sebuah negara. Ilmu kembalinya. Apa yang beliau katakan? La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala. Tidak ada kebaikan sedikit pun dalam satu komunitas, dalam satu warga, dalam satu tatanan masyarakat ketika generasinya adalah generasi yang bodoh. Nggak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Dan tidak ada kemaslahatan
tidak akan mungkin membawakan kemaslahatan dalam satu komunitas, dalam satu tatanan masyarakat, illa bil ilmi, kecuali dengan ilmu. Nah, sudah, sekarang dibayangkan saja barokah ilmu yang diberikan oleh para guru-guru kita. Yakin ini membawakan kemaslahatan untuk negara kita, membawakan kemaslahatan untuk bangsa kita, membawakan kemaslahatan untuk umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Nah, permasalahannya begini para rabu tretan, ada satu prinsip yang salah ketika seorang alumni dari satu universitas kah, dari satu perguruan tinggi kah, dari satu lembaga pendidikan, atau bahkan dari pondok pesantren, ketika keluar dari pondok pesantren mereka punya satu keyakinan ilmu yang dia dapatkan ini sebagai wasilah untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah dapat pekerjaan, dia nanti bakal makmur sejahtera hidupnya, sehingga kalau sejahtera hidupnya dia akan bisa hidup nyaman. Ini adalah satu prinsip yang salah. Dia mengatakan ilmu sebagai wasilah. Hadzal fahmu khata'. Faham ini salah. Sehingga kalau dikatakan le awakmu kuliah nanggi, kula kuliah di kampus A, nyapa kuliah barang kersane saged golek pekerjaan, salah. Kowe belajare nang ndi le? Kula belajare tenggone sekolah B. Kenapa sekolah di situ le? Agar nanti kula bisa mendapatkan pangkat yang saya inginkan. Le kowe mondoke nang ndi? Kula mondoke tenggone pondok C. Kenapa mondok di pondok C? Supados mengke lek nglamar anake tangga diterima. Jadi wasilah. Padahal sejatinya ilmu itu adalah maksud daripada kehidupan. Ilmu itu laisa minal wasail, tapi ilmu itu adalah maqasid. Artinya kalau kalian ingin hidup, ya ilmu itu adalah kehidupan. Kulo sepakat dengan apa yang didakwakan oleh John Dewey. Di situ dikatakan al-ilm atau education is not preparation for life, but education is life. Is life itself. Education is life itself. Ngerti? Hah? Ngerti? Tapi kok gayanya begini-begini? Education utawi ilmu, education utawi pendidikan, iku is not preparation, duduk minangkani piranti for life, kanggo kehidupan. But walakin, tetapi nih, education utawi pendidikan, iku is life, iku kehidupan, itself, yo, iku ngono pendidikan adalah kehidupan. Pulau sepakat yang namanya pendidikan itu adalah kehidupan. Kalau tidak berpendidikan berarti enggak audit. Kalau enggak audit berarti enggak ada pendidikannya. Karena yang namanya pendidikan itu adalah sejatinya hidup. Kalau dia tidak punya pendidikan berarti dia enggak hidup. Kalau dia nggak hidup berarti dia nggak berpendidikan. Understand? Good. Gitu. Ya Allah. Makanya panjenengan harus betul-betul yakin dengan ilmu yang telah panjenengan dapatkan dari pondok pesantren, ilmu yang telah panjenengan dapatkan dari mana saja. Harus yakin. Ini yang jadi permasalahan kedua. Permasalahan pertama, dia salah dalam menafsiri ilmu itu untuk apa. Padahal ilmu itu adalah kehidupan.
Permasalahan yang kedua, ketika dia punya ilmu, muncul satu penyakit dari dalam dirinya. Apa itu? Tidak ada rasa semangat untuk mensyiarkan ilmu yang dia dapatkan. Ini adalah problematika yang kedua. Wes duwe ilmu, tapi dia tidak punya semangat untuk mentransfer ilmunya. Wes duwe ilmu, tapi dia tidak punya semangat untuk mensyiarkan ilmunya. Ini adalah bencana besar bagi orang yang tidak memiliki semangat. Mereka yang punya ilmu tapi tidak punya semangat untuk mensyiarkan ilmunya. Ini adalah bencana besar. Makanya untuk menanggulangi bencana ini, di Pondok Pesantren Lirboyo itu punya satu prinsip yang dipegang. Prinsip ini didahulukan oleh Mbah Kiai Sepuh Pondok Pesantren Lirboyo, Mbah Kiai Abdul Ghani. Santri mulai teko pondok kudu ngedek dampar. Santri pulang dari pondok harus ngedek dampar. Napa niku ngedek dampar? Ngajar, mentransformasikan ilmu, mensyiarkan ilmu, diibaratkan dengan ngedek dampar.